Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rosita Rusli Channel. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Hari ini kita belajar tentang protista dan fungi. Ayo, semangat ya. Pernahkah kalian mengamati organisme mikroskopis yang hidup di air tawar? Di dalam air tawar atau danau, mungkin bisa ditemui jenis protista. Apakah ini masuk dengan protista? Klasifikasi protista. Protista terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama protista mirip hewan, contohnya adalah Euglena. Protista mirip tumbuhan, contohnya adalah ganggang coklat, dan protista mirip jamur, contohnya jamur air. Protista mirip hewan atau yang lebih dikenal dengan protozoa. Protozoa terdiri dari 2 kata, yaitu proton dan zoa. Proton artinya satu dan zoa artinya hewan. Jadi, organisme protozoa adalah organisme bersel tunggal atau dikenal dengan istilah uniseluler. Protozoa bersifat eukariotik, tidak mempunyai membran inti, hidup soliter, sendiri atau berkelompok, umumnya tidak bisa membuat makanan sendiri. Ada juga yang hidup bebas, sapropit dan parasit. Alat gerak berupa pseudopodia, silia, dan flagella. Klasifikasi protozoa terdiri dari 4, yaitu rhizopoda, bergerak dengan kaki semu, contohnya adalah amoeba. Yang kedua, flagellata, bergerak dengan flagel atau bulu cambuk, contohnya fitoplankton dan zooplankton. Yang ketiga, ciliata, bergerak dengan silia atau rambut getar, contohnya paramecium, dan sporozoa tidak bergerak, contohnya plasmodium. Protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan yang uniseluler atau bersel satu disebut juga sebagai fitoplankton. Sedangkan protista mirip tumbuhan yang multiseluler sering juga disebut alga atau ganggang. Protista fotosintetik ini tersebar secara luas di lautan dan di danau-danau. Walaupun sebagian termasuk organisme mikroskopis, organisme ini memiliki peran yang sangat penting. Klasifikasi protista mirip tumbuhan, yaitu yang pertama chlorophyta, yaitu ganggang hijau, chrysophyta ganggang keemasan, phaeophyta ganggang coklat, rhodophyta ganggang merah, pyrophyta, dan euglonaphyta. Protista mirip jamur. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur lendir mirip fungi, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amoeba. Meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip ganggang. Contoh protista mirip jamur, contohnya adalah jamur lendir dan jamur air. Peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat jenis protozoa yang dapat menyebabkan penyakit, contohnya penyakit disentri, yaitu penyakit dengan gejala buang air besar. Penyebabnya adalah jenis entamoeba disentri. Ada juga penyakit yang menyebabkan sakit demam berdarah yang disebabkan oleh plasmodium. Yang kedua, alga atau ganggang merupakan produsen bagi organisme lain di suatu ekosistem.
khususnya di ekosistem perairan. Yang ketiga, alga berperan dalam organisme lain, contohnya sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, bahan dasar kosmetik. Selain itu juga ganggang atau alga dibudidayakan menjadi bahan dasar berbagai macam produk seperti makanan dan bahan-bahan kosmetik. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak bisa bergerak atau tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga dimasukkan ke dalam golongan organisme heterotrof. Struktur tubuh fungi atau jamur biasanya terdiri dari tudung, cincin atau anulus, lamela, stipe atau tangkai buah, dan miselium. Pada lamela terdapat hifa, inti sel, dan septa. Klasifikasi fungi terdiri dari 6, yaitu Myxomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.